turunnya wahyu yang pertama. Dan kita masih ingat cerita tentang betapa beratnya beliau ini mendapatkan yang pertama dan didekap dengan malaikat Jibril begitu kuatnya. Dan hikmahnya adalah kita ketahui bahwa apa? Bahwa itulah beratnya dalam menuntut ilmu. Suatu perjuangan dan tidak boleh putus asa. Ya. Sama seperti kita misalkan kita lihat TV atau lihat HP aja tidak tidur, melek. Tapi misalkan baca Al-Quran pasti ngantuk biasanya ya. Karena emang setannya niup-niup. Ya, ditiup-tiup gitu. Itu memang ujian. Nah, di sini kita perhatikan ya. Tentang kisah Rasulullah SAW ini pada halaman 14 ya. Nazala Jibrilu bil wahyi ala nabi wa huwa ta'abbatu fi ghari Hira. Faqala Jibril Iqra. Faqala nabi. Jadi nazala Jibril turun dengan wahyu pada Nabi Muhammad SAW dan dia dalam keadaan apa? Beribadah di Gua Hira. Faqala lahu Jibril berkata pada Nabi Muhammad, faqala lahu, dan Nabi menjawab. Memang ini artinya aslinya berkata, tapi kita artikan menjawab. Ya, ma'ana biqari, aku tidak bisa menjawab, membaca. Karoro Jibrilu dzalika salah samarat. Jadi Jibril, nah ini karo adalah fi'il madhi, ya. Jadi mengulang-ulang, jadi malaikat Jibril mengulang-ulang dzalika. Nah, pertanyaan itu salah samarat 3 kali. Tummatala, kemudian membacakan qaul Allah Ta'ala Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Jadi bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Jadi ayat 1 sampai ayat 5. Terus di sini disebutkan roja'an nabiyyu. Ya, kita ketahui nabi pulang. Jadi roja'a fi'il madhi karena fathah. An-nabiyu fa'il, jadi roja'a an-nabiyu ila baitihi, ke dalam rumahnya. Khaifan, ini keadaan hal nanti insya Allah. Ini keadaannya takut. Wa huwa yaqul, dan dia berkata, makanya pada istrinya itu Siti Khadijah, zammiluni. Jadi Rasul itu seperti gemetar ya, berkeringat dari Gua Hira. Tiba-tiba apa? Ngomong, selimuti aku. Nah, ini fahadda atis Sayyidatul Khadijah min raw'ihi wa dhabat bi ila Waraqah ibn Naufal. Jadi disebutkan bahwa apa? Siti Khadijah yaitu suami dari istri dari Nabi Muhammad SAW itu dengan tenangnya ya, jadi fahada Sayyidati Khadijah min ra'ihi, dan menjaganya. Jadi dibiarkan. Ini salah satu bentuk apa, yaitu kita ketahui apa, Rasulullah SAW ini betul-betul Siti Khadijah ini bisa mengetahui kondisi suaminya. Jadi ketika kondisi ini mungkin perlu untuk kita, terutama ibu-ibu ya, atau bapak juga, misalkan istrinya atau suaminya datang keadaan ini ya, nah ini tenang aja, jadi tidak bingung walaupun kondisinya itu gemetar. Rasulullah itu habis dipeluk malaikat Jibril, didekap begitu kuatnya, terus gemetar. Ini apa? Zamiluni ya, disuruh tenang ya. Habis itu saat tenang dia pergi ke Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini termasuk salah satu ya keluarga Nabi Siti Khadijah ya kan, ahli kitab Taurat dan Injil. Katakan namus itu berita kenabian ya. Apa kata Waraqah? Sebenarnya Waraqah ini tidak bisa melihat kondisinya, dia saking kondisinya sampai itu ya, tua dia ini, maksudnya sudah tua ya, kondisinya sudah tua, dia ahli kitab sudah tua maksudnya ya.
Terus la takhaf, jangan takut ya Muhammad. Hai Muhammad, innahu wahyul ladzi nazala ala Musa. Jadi ini adalah apa? Wahyu yang turun pada Nabi Musa. Min qablu, sebelum kamu. Jadi ini min, ini qablu. Jadi min qab, asalnya min qabliki. Min qablika ya, karena nanti ini ada, ini termasuk mabni, nanti ada kita tahu babnya. Jangan kaget, ini ada min kok dhamma. Ini karena dengan membuang mudhof nanti mabni ada. Jadi min qablu. Wa innaka lanabiyyun. Sungguhnya engkau adalah betul-betul nabi hadhil ummah, pada umat ini. Ya, jadi sudah disebutkan dan tahu bahwa betul-betul engkau ini adalah nabi. Nah, ini kalau kita ketahui ya, penekanannya ada dua. Pertama, innaka ini. Inna ini penekanan, sungguhnya engkau la nabi. Ini juga lamul muzahlaqah. Pada inna ini betul-betul nabi. Sudah tahu ini karena pada kitabnya sudah ditulis. Jadi nanti nabinya itu dekat apa. Terus dan ini juga padahal belum kejadian. Apa? Wa inna qaumaka. Dan sungguhnya kaummu, nah ini Rasul agak heran pertama. Saufa, akan yuharibunaka, memerangi kamu. Lah ini, jangan kaget. Jadi senantiasa apa? Memerangi kamu. Wa yukhrijunaka, dan akan mengusir kamu min Makkah, daripada kota Mekah. Nah, ini Rasulullah kaget karena apa? Rasulullah itu dikenal adalah al-amin. Ya, dipercaya, terus disenangi sama umatnya. Ya, kita kenal ketika peristiwa pembangunan Ka'bah ya, memindahkan Hajar Aswad kan berebutan. Nah, tahu Rasulullah yang mau menjadi hakimnya, semua menerima. Makanya Rasul pertama pikirannya tidak masuk. Mungkinkah umatku yang begitu menyayangi aku akan mengusir aku, memerangi aku, seolah-olah gitu katanya. Nah, ini sudah jelas. Karena apa? Di kitab sudah ada. Dan sampai sekarang pun ya, kalau orang sudah mengatakan tauhid la ilaha illallah, betul terapkan, dimusuhi. Ya. Dimusuhi. Tidak mudah ya. Jadi disebutkan wa inna qaumaka saufa yuharibunaka. Nah, ini fi'il mudhari'. Sekali lagi ya, saya ungkapkan kan ya. Jadi sebenarnya kaummu itu kelak apa? Senantiasa memusuhi kamu. Dan Rasul kan kejar-kejar sama orang Yahudi itu. Mulai di asuh ya, itu sebenarnya ada kisahnya. Itu dikejar sama Yahudi. Ya, mau diracun, mau dibunuh, Rasul itu dikejar. Karena ketika Rasul lahir itu kelihatan bintangnya, tanda-tandanya. Berarti bayi sudah lahir. Khusus orang Yahudi itu mengeluarkan dana untuk ngejar Rasulullah. Tapi Allah menjaganya masian. Ini. Jadi wa inna qaumaka sawfa yuharibunaka. Sesungguhnya kaummu kelak akan apa? Memerangi kamu. Wa yakhrujunaka, mengusir kamu dari kota Makkah. Itu ceritanya. Nah, pada halaman 15 lanjutannya. Jadi waktu itu kan ternyata terbukti ya. Ini singkat ceritanya karena apa? Hijrah bidakwah, langsung hijrah itu ini. Jadi ajahru bidakwah, ajahru ya. Jahri ini bidakwah. Jadi dakwah dengan terang-terangan. Dakwah dengan terang-terangan. Ini. Jadi ketika dapat kabar itu, kabar Warokoh daripada sepupu Siti Khadijah ini, akhirnya Rasulullah diberitahu kaumnya memerangi. Apa? Rasulullah sudah minimal ada kabar, sudah tahu ya. Nah ini untungnya adanya ahli kitab ini, orang berilmu ya. Sama kalau kita dengan mengerti Al-Quran kan sudah tahu bahwa orang-orang beriman itu jangan kaget ya,
Nanti ketika kondisi di zaman akhir zaman kan tambah berat. Wa asyar. Sudah diperingatkan. Lebih banyak orang jelek daripada orang baik. Makanya moga-moga kita dengan istiqomah ini ya, jika Allah ya, karena kita ingin mendalami mencintai Rasulullah, dengan gimana caranya? Yaitu membaca sirahnya ini, termasuk ya salah satu bukti moga kita bisa mencintai Rasulullah dengan melihat perjuangan beliau ini. Lanjutannya pada halaman 15 ini kita sebutkan ya, al-jahru bidakwah. Jahr itu nampak. Jadi pertama itu ada dakwah Rasul terbagi, ada dakwah sembunyi-sembunyi, ya, khafi. Ada berikutnya dakwah dengan jahar, yaitu terang-terangan. Nah, ini disebutkan amana bin nabiyyi, ya, zaujatuhu Khadijah wa Ali ibni Abi Thalib wa Abu Bakar As-Siddiq wa khadimuhu Zaid bin Harithah wa ghairuh. Nah, kita perhatikan sini ya. Ama ini kan fi'il madhi, telah beriman pada Nabi. Nah, kalau arti kan gini kan ya. Nah, kita ketahui ini kan fi'il madhi. Kita kejar apa? Fa'ilnya. Mana fa'ilnya? Yaitu kata benda yang doma. Ternyata fa'ilnya meloncat di sini. Nah ini. Zaujatun Nabi Khadijah. Jadi ngartikannya gini sebenarnya ya. Istri Nabi yang bernama Siti Khadijah dan Ali, ini tuntaskan dulu maktuf ya. Dan Ali ibnu Abi Thalib, keponakannya kan ya. Wa Abu Bakar dan Abu Bakar As-Siddiq dan pembantunya yang bernama Harithah, dan di antara mereka itu telah beriman kepada Nabi. Itu kan habis apa? Subjek predikat, ngartikan gitu ya. Jadi ini dulu ngartikannya. Jangan telah beriman pada Nabi, istrinya, dan Ali. Nah, itu nahunya kurang. Susunan bahasanya kurang. Jadi kalau kita terjemahkan, kita harus mengikuti kaidah bahasa Indonesia apa? SPOK. Subjek, predikat, objek. Nah, ketika di sini, ini kan amanah fi'il madhi. Fa'ilnya mana? Nah, fa'ilnya di sini. Fa'il plus mudhof, hunya mudhof ilaih, ya. Ini atau bayan, menjelaskannya nanti insya Allah pada babnya ya. Terus ini maktuf, berkaitan. Ini maktuf lagi, Abu Bakar berkaitan lagi. Ini khadimu berkaitan lagi. Jadi ini tuntaskan dulu ternyata. Nah, sampai sini tuntaskan. Jadi ngartikannya gimana? Ya ini istri Nabi ya, yang bernama Siti Khadijah. Terus Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, dan pembantunya bernama Harithah dan lainnya telah beriman pada Nabi. Nah, itu cara ngartikannya. Wakana ya yaltaki bihim sirron. Nah, ini disebutkan ya. Ya, kita ketahui wakana nabiyu, dan Nabi ya yaltaki senantiasa bertemu. Ini fi'il mudhari ya. Nah, kita tahu senantiasa ya. Nah, itu sering bertemu ada mereka sirron, sembunyi-sembunyi pertamanya. Fi daril Arqam, di rumah Daril Arqam. Ya, ibni Abi Arqam. Wastamarat dakwatu salasa sanawat sirron. Jadi dakwah sembunyi-sembunyi pertama itu sekitar 3 tahun. Nah, disebutkan dulu. Jadi orang-orang khusus. Jadi ada proses, tidak frontal ya. Wastamarat dakwatu. Jadi istamarat ini fi'il. Dakwatu ini adalah apa? Fa'ilnya. Nah, makanya pakai tak ini. Ya. Kita pakai tak. Kita lihat sini ya. Jadi dakwah secara sembunyi ini berlangsung selama 3 tahun. Ini halnya sirron. Nah, jadi dakwah sembunyi itu telah berlangsung selama 3 tahun. Ya itu aja, mungkin ada pertanyaan yang perlu ditanyakan dulu.
tentang kisah Rasulullah SAW ini? Monggo. Hal indakum soal, terutama berkaitan dengan materi ini ya. Wajib as'ilah. Ya, ini tadi sudah masuk OTCD, sudah masuk dia. Ya. Iya Ustadz, nggak kelihatan linknya ketumbuh absensi Ustadz. Jadi linknya tak gitu. tunggu tadi. Iya. Terus Utiyun sudah masuk tadi ya. Gimana? Indaku as'ilah? Ustadz, Iya. Ustadz di halaman 14 di cerita tadi kan saat Rasulullah pulang diselimuti oleh istri beliau Khadijah, tiba-tiba Ustadz membahas waroko. Dari mana sih waroko itu hadir sebenarnya Ustadz? Apakah ingatan Rasulullah tentang apa yang dikatakan waroko, ataukah warokonya itu ada pada saat Rasulullah pulang ke rumah? Oh, ya sebenarnya kalau kita lihat kisahnya, jadi ini kan disingkat. Kalau lihat sejarah paling lengkap kitab-kitab itu ya, itu adalah biografi Nabi Muhammad tebal itu. Ya cuma ini dipersingkat aslinya. Rasulullah tidak langsung tiba-tiba Waroko datang ya, enggak lah. Jadi Rasulullah ketika itu diselimuti sama Siti Khadijah ini, diam aja. Sudah agak tenang, ditanyai ada apa. Kan Rasulullah sudah tahu kondisinya bahwa Nabi Muhammad itu sering ke Qahiro. Tapi tidak pernah kejadian seperti itu. Siti Khadijah itu caranya bagus sekali, dibiarkan dulu tenang. Sampai tidur, sudah tenang, bangun ditanyai pelan-pelan. Saya punya kejadian ini, ada tiba-tiba namanya Jibril memeluk aku dengan keras sekali. Oh gitu. Nah ini kejadian aneh gitu loh. Nah saya itu diajak ke sepupu Siti Khadijah itu, Waraqah bin Naufal ahli kitab ini. Oh, sepupu. Ini iya. Jadi ceritanya tidak langsung tiba-tiba ini dari Waraqah datang, tidak, memang dipersingkat. Iya, seolah-olah kalau tidak kita tanya itu mungkin dikira ini nyambung langsung ya. Oh tiba-tiba datang ini ya. Iya, apa tadi? Dari mana hadhi? Di mana ya tadi ya Ustadz ini jelasinnya ya? Hitungannya ini buku ini adalah biografi Rasulullah, tapi di pola apa? Singkat. Ya. Karena apa? Kalau misalkan didetailkan, wah panjang. Contohnya gini, misalkan Rasulullah pulang berapa lama, habis itu sampai perjalanan sebelah kiri nuruni gunung Gua Hiro itu, dari Gua Hiro turun sekitar sekian menit, habis itu nanti ketemu ke rumahnya, tok agak lama dibuka, terus habis itu Siti Khadijah. Lah kan kurang itu juga kan ya. Nah ini penulis ini tujuannya apa? Mempersingkat, tapi tidak apa, bagus. Jadi supaya apa? Ketika cerita tidak mau seperti itu kan ya. Tadi cerita datang, efeknya dikira apa? Dikira loh, kok Rasulullah ini tiba-tiba kok datang ini? Dari mana Waraqah ini? Kan mungkin penangkapannya sana ya. Jadi ini proses. Jadi saya jelaskan kenapa dipersingkat itu. Ya masanya biografi cerita paling lengkap itu adalah cerita Nabi Muhammad SAW. Kalau diperpanjang tebal, kok tebal, males orang-orang baca nanti kadang-kadang. Tujuannya persingkat itu aja. Kelas ya? Kelas Ustadz, fahim insyaallah. Ya, kalau sudah berarti kita mengarah pada ilmu sorofnya sekarang ya.
Yang lain ada pertanyaan nggak? Ya, kurang satu pertanyaan. Kalau udah ada, langsung lanjut ke ilmu sorohnya. Mungkin ada unek-unek. Tanya Ustadz. Monggo. Lah itu apa Nabi Muhammad itu kan apa namanya ke Gua Hiro itu sebelumnya punya kebiasaan ke Gua Hiro gitu tahu. Iya. Jadi Rasulullah itu suka merenung. Makanya kalau orang yang mau meningkat ya, makanya apa ini? Sebentar ya, Bu Sumartin saya mutkan dulu ya, karena Bu Sumartin nyala, suara saya mantul. Nah, ada mantul kan? Saya tahu. Ya, gini ya. Nanti kalau tanya di lagi, tidak apa-apa. Jadi gini, memang Rasulullah itu suka apa? Nabi itu kan punya ini, dari dapat amanah, fatona, sidik. Saya Nabi punya itu. Jadi dengan sifat-sifat itu ya, amanah, fatona, sidik gitu. Jadi Rasul itu juga sering apa? Merenung. Ya. Nah, ketika merenung ini Nabi kan lihat umatnya akhirnya menyendiri. Jadi kalau orang-orang mau ingin bagus, itu kita ada waktu khusus apa? Untuk merenung juga, tidak apa-apa. Jadi merenung ini bagus daripada kita terus kerja tapi tidak memikirkan. Ini salah satu bentuk yang bagus apa kita merenungi. Kita habis misalkan kita kondisi aktivitas selama hari ini ya. Itu kita tafakur namanya itu kan ya. Tadabbur. Terus apa sih? Saya selama ini hidup ini untungnya apa? Ini apa? Oh ini. Nah, nanti kita koreksi kurang lebihnya apa. Ya karena masa tidak sempurna kan ya. Nah, ini Rasulullah dan Nabi Ibrahim sama. Ya kan? Lihat matahari, apakah ini Tuhan? Pertama lihat bintang, ada akbar ya. Oh, ada besar lagi bulan, besar lagi, ya kan? Terus tiba-tiba ternyata kok mencari Tuhan itu kan merenung. Kok Tuhan kok bisa terbenam? Tidak mungkin lah Tuhan kok terbenam gimana? Nah, itu Nabi itu cerdas. Kasih emang sama itu, mikir. Nah, Rasulullah termasuk cerdas juga. Ya. Jadi fatona kecerdasannya itu saya memikirkan terus apa? Merenung di dalam itu ya uzlah ya, terus merenung beliau ini gimana caranya, untuk mulai dari mana saya itu, dan termasuk apa? Belajar dulu ya kan. Kalau dakwah tidak belajar kan kacau ya. Ini termasuk ini menerapkan belajar arah sana itu. Jadi sudah merenung itu, insya Allah. Ya, kalau sudah itu, kalau gimana, Bu Sumartin, paham ya? Iya, soalnya kan Gua Hiro itu tingginya sebegitu tinggi gitu loh Ustadz. Kita lihat dari bawah aja kan tinggal ada titik putih gitu. Berapa lama perjalanannya? Aduh, nangis saya Ustadz kalau pas waktu lihat itu. Kita aja nggak mampu gitu loh naik ke sana itu. Kalau ini apa anaknya siapa yang biasa kirim makanan ke Rasulullah itu Ustaz? Asma. Iya, Asma itu loh. Ya, anak bakar itu ya. Dalam keadaan hamil bagaimana punya kekuatan naik ke gunung yang segitu tinggi gitu loh, ke dalam gua itu gitu. Saya tuh mikirnya itu sampai nggak nyambung Ustaz. Iya, memang kita ketika umroh atau kita haji dengan melihat itu kan bisa merasakan betapa hebatnya perjuangan Rasul pada kita. Makanya mohon maaf ya kalau ada orang ketika Rasulullah dihina, tidak ada hatinya untuk membela, berarti tidak ada iman. Nah, ketika Rasulullah dihina, terus tidak ada, santai aja, tidak ada hati terbersit untuk membela, itu tidak ada iman. Karena apa? Termasuk apalagi jangan gitu. Ngomong Nabi Muhammad tidak bilang salam orang pelit katanya gitu. Ya karena kita ketahui Rasulullah begitu hebatnya perjuangannya. Tinggi betul. Orang aja yang muda itu saya bisa ngos-ngosan. Iya, apalagi Siti Khadijah kan datang mikir itu nggak nyampe Ustaz.
bagaimana Asma bisa kirim makanan bolak-balik kayak gitu. Padahal aduh ya Allah Ustaz. Terus luar biasa ya. Ya kalau ini saya lagi yang paling hebat lagi itu, mohon maaf ya, ini melenceng sedikit, bukan melenceng lah, berkaitan Rasulullah ini. Kita ketahui Rasulullah itu nanti akhir zaman, ribuan bahkan jutaan miliar manusia berkumpul ya kan ya. Jadi semua nunggu keputusan, kan satu hari 1500 tahun. Nah ketika nunggu itu orang-orang datang, kan ada hadisnya ya, ke siapa? Ke nyari Abu Bashar, Nabi Adam. Ya, Nabi Adam tak tolong pada Allah supaya apa? Kasih keputusan. Nabi Adam tidak berani karena habis berbuat salah, ya kan? Lagi cari apa? Oh kekasihnya siapa? Khalilullah, Nabi Ibrahim. Nyari, ketemu. Tanya gimana? Ya tidak berani, aku pernah berdusta. Apa? Itu pasti aja nyembah hari rayanya sama orang tuanya, diajak ke tempat peribadahan. Katakan anak sakim, aku sakit, padahal tidak sakit, itu aja takut karena waktu itu Allah murka sekali, Allah tidak berani. Nah itu baru ke Rasulullah tanyai, cari Nabi Muhammad itu, ketemu, sudah Rasul tidak bilang apa-apa, ya sujud lama, muji Allah, tidak pernah puji-pujian yang diungkapkan sebelumnya. Setelah itu Allah memberi keputusan. Nabi Muhammad masuk surga pertama. Nah, disuruh Nabi paling akhir masuk surganya pertama. Bayangkan, saya tidak kepingin. Kok kita langsung, Anda gimana? Masuk surga mau enggak? Langsung. Pertama. Gimana kira-kira? Ayo saya tanya. Ya, mau, ayo masuk. Mau. Ini Rasulullah enggak. Nunggu sampean dulu semuanya. Mana Bu Elai, mana Bu Sumarti, mana ini Bu Narti, mana ini Bu Mawar, ditunggu semuanya. Bayangkan, satu hari itu 1500 tahun nunggu. Kalau kita, wah kelamaan. Itu aja nunggu aja, siapa yang kuat, ayo. Itu ditunggu sampai umatnya masuk semuanya, baru slow masuk. Bayangkan, istimewa itu. Kalau kita langsung masuk duluan, tenang, nanti kamu ini nunggu kita semua yang ini, terutama Anda ini termasuk kan dengan membaca ini Rasulullah tahu. Jadi ketika kita baca siron Rasulullah tahu. Wala taqul lima yuqtalu fi sabilil amwat, jadi kira orang yang meninggal itu mati, bal ahya, hidup. Rasulullah tahu, kita ngomong ini tahu. Jadi makanya kita ketahui, dan Rasulullah, mohon maaf ya, kejadian nyata. Kalau saya pernah umroh itu, ada teman itu, mungkin Anda juga ngerasakan tidak baik itu di sana, ke makam Rasul tidak sembarangan, tidak bisa terima. Apalagi mohon maaf, ada orang perempuan itu ke makam Rasul berapa kali tertolak. Karena apa? Ternyata dia rentenir, tidak bisa masuk. Rasul tidak mau nerima yang gitu, dan banyak sering kejadian. Nah, itulah jadi makanya katanya kalau mau umroh atau haji apa, suruh nyelengi baca salawat yang banyak, ngasih oleh-oleh pada Nabi Muhammad itu. Itu aja ya, 2 pertanyaan ini ya, insya Allah ya. Cukup ya. Bentar saya nyalakan laptop saya, mau habis baterainya ini.